Maka kalau kita selalu bicara UMKM, maka mereka akan nyaman pada zona itu karena selalu dibantu oleh pemerintah. Oh. Nah, maka saya lebih cenderung ini harus upgrade Istilahnya ya. Iya, di-upgrade untuk menjadi seorang pengusaha. Masyarakat itu rata-rata mengadunya ya pasti persoalan sakit. Fasilitas kesehatan berarti? Ya, artinya bagaimana mengakses BPJS, bagaimana mengakses rumah sakit. Karena kadang ya harus diakui bahwa kadang rumah sakit kamar masih kosong bilang sudah penuh. Ya. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para kaula muda, kaula tua. Jumpa lagi pada Temu Podcast. Woo! Seperti biasa tentunya aku nggak sendirian. Aku nggak sendirian. Tentunya bareng partner bestie gue. Siapa lagi kalau bukan Bung Haan. Apa kabar Bung? Selamat datang. Gimana kabar Ron? Sehat selalu, alhamdulillah sehat ya. Meskipun cuacanya ini lagi nggak sip ya kan, kadang panas, kadang hujan deras ya kan. Tapi sorry guys, juga ini agak-agak bindeng dikit ya, nggak apa lah ya. Demi tamu yang spesial nih, kita pokoknya harus show must go on. Bung Haan, apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana pekerjaan, aman? Pekerjaan ya kadang naik, kadang turun, biasalah. Dinamika kehidupan, ya enggak. Semoga sehat selalu, lancar selalu, ya kan. Semoga kaula muda, kaula tua yang sekarang lagi nonton Temu Podcast sehat selalu dan lancar selalu. Bung, siapa sih tamu kita hari ini yang sangat spesial? Coba spill dong. Oke, jadi tamu kita ini spesial. Spesial, Bung. Saya mengenal itu udah lama, Ron. Oh, jadi ada historia ya? Historinya nggak hanya kenal sekarang ya? Iya, banyak gitu. Dulu orangnya banyak oke-nya apa banyak nggak oke-nya nih? Ya, namanya politikus kan. Oh, oke. Kan berarti gitu. Politikus sih kita harus pilih Iya, ya. jadi kadang jalannya ke kiri, kadang ke Ke kanan, kayak gitu. dan ke tengah gitu. Iya. Ke tengahnya jarang. Oh, jarang. Iya. Tapi ini Ron, tamu kita spesial. Ini kawan saya lama. Oke. Dia orangnya militan, gitu ya. Militan ya. Militan sekali, gigih. Ya. Dia menggeluti dunia politik itu udah cukup lama. Wow. Tapi ya sempat ini juga dia sempat jadi praktisi, kayak gitu. Praktisi apa, Bu? Lawyer juga dulu. Oke, jadi basicnya ini ya politik lah dulu. Politik ya. Oke lah, kita sambut ya. Kita sambut dengan spesial. Oke. Pada meja yang penuh dengan hangat pada malam hari ini. Oke. Kita sambut ya. Selamat datang Bung Wisnu Sabdono Putro. Biasa orang taunya Bung Klowor. Bung Klowor, please welcome Bung. Selamat datang Bung. Selamat sehat. Datang. Bro Bung ini. Ya. Mau bro, mau Bung, sama aja. Kalau untuk Pak Wisnu spesial lah ya, bebas ya. Bebas. Terima kasih Bro Nanang sama Roni, Mas Roni ya. Roni ya, boleh. Selamat malam. Selamat datang. Saya panggilnya Pak atau Mas nih? Atau Mas Bayu. Raden. Kalau Raden nanti kalau udah punya gelar. Oh iya. Coming soon ya. Coming soon. Nanti ada sesinya lah nanti. Apa? Yang lagi hangat. Bro Klowor ini gitu, akan menambah gelar. Oke lah. Ron, tahu nggak? Gimana tuh? Si Bro Klowor ini dia sekarang sudah jauh di atas saya. Dalam hal apa nih? Menarik nih. Politik. Jadi dia itu ya. Sekarang ya jadi ketua DPRD Kota Yogyakarta. Oh iya. Jadi suatu kehormatan ya. Kita dirauhi oleh tamu yang spesial ketua DPRD Yogyakarta ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong apa yang mau kita bahas ini kita juga bingung. Karena saking dekatnya, karena saking bro-nya ya kan. Karena dulu kan sering nongkrong bareng, sering nongkrong di angkringan. Biasalah. Oh iya. Zaman-zaman perjuangan. Kita nongkrong di angkringan gitu. Ini apa Bro Klowor ini humble banget ya. Humble, orangnya sederhana. Iya. Makanya ketika dia menyalonkan diri, wah. Udah cukup luar biasa.
kalau politikus yang lain itu habis banyak, kalau dia nggak habis banyak. Gitu. Nggak bisa banyak. Tapi cukup menarik. Saya kenal beliau itu satu militan. Dia kemudian kalau dia kan orang Jogja asli, Ron. Iya. Orang Jogja asli termasuk nguri-nguri budayanya itu juga kenceng. Kayak gitu. Nah, mungkin kita ngobrol lah Kita terkait. boleh kupas di sini, Bung. Di luar yang udah Bung HN obrolin selama ini dengan Iyalah. beliaunya, ya kan? Oke. Dia ada hal-hal yang kayaknya selain nostalgia juga ada hal-hal fakta yang baru kan. Karena kan pasti udah berkembang apa Bung HN dengan bidangnya, Pak Wisnu dengan bidangnya, saya sendiri pun juga. Saya juga udah menyiapkan pertanyaan nih soalnya. Gimana Bro Clover kegiatan sebagai Pak Ketua Dewan di Kota Yogyakarta ini? Ya, pekerjaan sehari-hari yang jelas selalu mementingkan pertama mesti rakyat. Wah, poinnya harus pasti. itu, harus. Jadi melayani aspirasi rakyat itu pasti. Kegiatan kedua ya paling administrasi di kantor kan mesti butuh tanda tangan. Biasa, Ron, ketua. Tinggal Iya. duduk manis sama tanda tangan aja. Antri. Ya mau Antri tanda termasuk- tangan kok tapi ora terus ngomong tanda tangan. Antrinya proposal juga, kan banyak yang masuk. Ya proposal banyak yang masuk. Proposalnya macam-macam, ono proposal memang Event juga ada, Pak ya? mohon bantuan, ada proposal pengajuan apa gitu Iya. ya. Tapi ya biasa saja. Dari tahun berapa, Pak? Sekarang, Pak, berjalan, Pak? Ini tahun periode kedua. Periode kedua ya? Ya, berarti periode kedua. Oke. Periode pertama 2019. Wow, sebelum pandemi deh. Mulai Tadi pandemi. dikatakan Bro Nanang ini itu habis sedikit. Saya 2019 itu cuma habis 25 juta. Wah, Ini Ini- boleh disepi langsung guys, spesial nih di sini. ini ya catatan ini. Bener. Catatan buat kaula muda, kaula tua, Nah. tamu-tamu nih. Kayak Bener. gitu. Ini politikus yang harus kita contoh. Jadi nggak melulu semua tuh. Kan banyak tarif itu. Jadi anggota DPR, kota, provinsi maupun RI itu habisan sampai puluhan miliar. Gila. Bayangkan. Itu bener tuh ya, Bung? Iya, kalau saya meyakini itu sama Bro Clover, saya tahu persis dia. Lalu yang bantu kan kene juga. Jadi ini contohnya Mas. Roni apa Sony? Roni. Roni, Man. Jadi misalnya ada perkara penggusuran misalnya. Oke. Saya minta bantuan dia. Bantu masyarakat yang mau digusur. Nah, yang mau digusur itu kan bisa 10 kakak, 20 kakak. Oke. Misalnya. Nah, 20 kakak itu isinya berapa orang misalnya. Nah, saya minta, karena waktu itu saya backgroundnya juga pengacara juga. Nah, terus akhirnya karena dulu ini mantan ketua KAI tinggi. Oh. Beliau ini sekretaris saya. Oh, oke. Maka terus akhirnya saya minta bantuan, membantu masyarakat dan tidak dibayar. Oh. Maka ketika tibone coblosan, Wah, ini dulu bantu nih. bilang saya minta bantuan, akhirnya saya nggak bayar. Oke. Wah, ini the real of ini sih langsung connect dengan masyarakat ya. Ya, Ya, Pak ya. Keren banget. Tapi ngomongin tentang ini ya, kalau saya perhatikan sekarang tuh, boleh ke segmen ini. Fenomena-fenomena tentang ini Pak, UMKM. Jadi mungkin nggak tahu ya ini real apa enggak, tapi boleh tuh. Jadi kan UMKM itu ada 2. ini ngundang Mas Popak. Mas apa Pak ya? Mas PNM ya? Wahai, Mas Wahai. Oh Mas, John Sewu. Enaknya Jadi, Mas itu, karena dia pengen kelihatan muda terus Ron, jadi iyalah. dipanggil Mas, kayak gitu. Biar fresh ya kan? Biar fresh itu. Jadi kalau ini Mas John Sewu, kan kalau UMKM itu kan ada yang tradisional, kayak mungkin angkringan, dan lain-lain. Ada juga yang coffee shop yang modern nih, UMKM modern. Nah kalau sebenarnya di Jogja ini kan fenomenanya karena kita basicnya juga banyak kuliah, kampus, ya masyarakat pendatang ya Pak ya. Mas kok Pak lagi. Nah itu kira-kira dalam segi dari pemerintah itu memandang itu seperti apa sih dalam fenomena UMKM tradisional dan versus yang modern nih? Jadi kalau bicara UMKM Mas Roni, sebenarnya saya selalu di tempat podcast di mana saja ini selalu sebenarnya kurang nyaman bahasa UMKM. Bahasa UMKM itu boleh
masuk Oh, gitu. kategori adalah usaha mikro kecil menengah kan gitu toh. Iya. Yang itu bagaimana pemerintah hadir di situ untuk membantu atau mensubsidi segala kegiatan perekonomian warga masyarakat Kota Jogja. Maka kalau kita selalu bicara UMKM, maka mereka akan nyaman pada zona itu karena selalu dibantu oleh pemerintah. Oh. Nah, maka saya lebih cenderung ini harus upgrade, Istilahnya ya. iya, di-upgrade untuk menjadi seorang pengusaha. Keren juga tuh. Jadi ya as a pengusaha gitu. Ya, jadi saya mempunyai contoh begini. Saya tuh pernah ikut istilahnya apa ya? Pernah diundang di salah satu kecamatan dan hadir di sebelah saya ini pelaku UMKM Jogja, anak muda. Oke. Anak muda, dia pelaku UMKM, terus dia akhirnya keluar dari zona nyaman itu. Dia keluar dari zona nyaman, terus akhirnya dia sekarang punya label pengusaha muda. Pengusaha muda. Oh. Dia usahanya bikin parfum kopi buat mobil. Oh, parfum yang ditaruh di mobil-mobil. Iya, yang dari kopi. Aromanya kopi. Aromanya tahu kopi, sih, iya. tahu. Nah, itu dulu awalnya UMKM, tapi akhirnya dia Upgrade. upgrade dari pengusaha muda. Nah, maka seharusnya Oh iya sih, mindset. orang-orang itu, iya mindsetnya harus jangan terus Iya. bicara UMKM terus. Maka Ya. pengennya disupport terus. Nah, pengennya disupport di ini. Harusnya dia berani keluar dari itu. Toh sekarang mau mengakses bank atau apa kan enak sekarang. Iya, banyak referensi juga ya. Iya, orang mau ngomong ke UMKM tok kira-kira. Ya, menarik ini Ron, sebenarnya Seru ya? kalau bicara kita UMKM, Hmm. tadi Bro Flower juga menyampaikan ya, namanya pengusaha, apalagi kawula muda nih. Iya, Berarti kan harus upgrade toh. upgrade. Sebagai kawula muda nih. Jadi memang betul apa yang disampaikan Bro Flower itu terkait UMKM itu ya. Jadi mereka itu harus keluar dari zona nyaman. Ya. Jadi seolah-olah bahwa UMKM itu ketergantungan dengan sistem pemerintahan gitu. Kalau dia bisa keluar dari zona nyaman tersebut, dan berkembang. mungkin menjadi Ya. berkembang ya kayak pengusaha-pengusaha yang besar sekelas nasional kayak gitu. Tapi cukup menarik terkait UMKM ini, Bro Flower itu. Kalau pandangannya Bro Flower terkait bahasanya UMKM ya di Jogja, apalagi Bro Flower punya ide ya dan gagasan terkait UMKM untuk menjadi pengusaha yang lepas dari apa ya, inilah apa bahasanya, tergantungan sama pemerintah. Apa gagasan saudara Bro? Ya, pemerintah harus betul-betul serius untuk mendampingi UMKM itu. Mendampingi tidak hanya bicara tentang prosesnya, tapi bagaimana nanti afternya di kemudian hari mau apa, goalnya apa. Oke. Jadi misalnya contoh begini, ini nggak hanya bicara kota Jogja. Misalnya batik. Batik itu terkenalnya di mana sekarang? Pekalongan. Iya, sampai ada lagunya tuh kota batik di Pekalongan. Padahal Jogja ini juga banyak pengusaha batik. Di Bantul, di Imogiri misalnya. Kenapa itu tidak bisa gede? Betul. Harusnya bisa dong UMKM batik itu menjadi seorang pengusaha batik terkenal. Oh, iya, harusnya. Ada khusus misalnya batik Jogja ini, batik Jogja ini. Harusnya begitu. Cuman karena pemerintah menurut saya loh ini hadirnya setengah-setengah jadinya kurang maksimal. Betul. Menarik ini Ron. Ya. Tapi karena itu kalau bicara UMKM loh ya. Karena azan yang berbunyi, mungkin kita break dulu. dulu sebentar. Setelah azan kita akan mulai lagi. Oke, Bung, kita kembali lagi nih Bung setelah break kan tadi kan. Iya. Cuma terpotong sebentar, tapi itu bukan terpotong sih, lebih tepatnya kita menghormati momen ya kan. Iya, menghormati momen sama sambil kita Kopi. menyediakan Bro Wisnu kopi. Biar obrolan kita cair lah, Iya, gitu kan. Iya. Tadi sampai mana ini Ron? Sampai batik tuh harusnya memang batik, ya? UMKM tuh kita emang apa ya, harusnya ada mindset yang mendorong akhirnya dia ke next level nih sebagai pengusaha ya Mas Isri ya. Harus begitu. Jadi kayak nggak UMKM ya keren tapi kayak lu lebih keren lagi loh, kita kayak udah pengusaha nih kita nih gitu. Gitu kan ya. Dan itu harusnya bisa lebih berkembang daripada yang dicontohkan tadi kota Pekalongan ya dengan batik. Apalagi kan kita juga punya
mahakarya batik yang luar biasa atau juga sendiri baik itu baik tulis ataupun lainnya gitu kan Iya. ya yang jadi karakter juga di Jogja ini gitu ya. Betul, Ron. Jadi UMKM itu kayaknya sudah bahasan usang ya, bahasa Iya. usang itu karena tadi Bro Klower menyampaikan bahwa batik ya, batik di Jogja itu juga sangat tertinggal. Jadi apa ya, regenerasi dari para pembatik juga itu kurang. Anak-anak muda itu kan sekarang sudah nggak ini lagi, apa mau berkreasi terkait batik-batik tradisional. Iya. Tapi mungkin ini ya Ron, apa iyalah, ya begitu inilah kondisi apa usaha batik di Iya. Jogja. Nggak cuma di Jogja sih, hampir semuanya lah usaha batik memang sedang kurang baik-baik saja Iya. karena banyak diserbu oleh Cina kan, batik printing. Printing, kan. iya, Nah, printing. batik Lebih Orang itu ekonomis ya. lebih cenderung Iya, Benar. yang modis, mungkin lebih modis, Iya. lebih gampang. iya. Dan di e-commerce tuh murah-murah loh ya printing. Lah tuh. ya sekarang jadi ini Ron, apa anak-anak muda sekarang kan seneng instan ya, kayak Iya. gitu. Nah, tapi tidak hanya itu aja Ron, sebenarnya lah. Banyak. Kita ngobrol tentang batik di Jogja, Iya. apalagi dengan gudang pengalaman Bro Wisnu. Jadi dia turun ke bawah, ke masyarakat, ke konstituen, kayak gitu. Sebenarnya ada nggak sih Bro yang kemudian yang Bro lihat di kota Jogja lah, kayak gitu. Mungkin permasalahan terkait, ya mungkin ada pengaduan ya kalau ya namanya DPR Ron, Iya pasti. ya kan rumah rakyat. Benar. Sebenarnya gini, Suara-suara tuh ini, Mas, ya? ini gini, kata Rocky Gerung, kayak gitu ya, kata Rocky Gerung, dia itu congos saya. Saya kan masyarakat, KTP saya kan kota, walaupun bukan dapilnya. Iya. Gitu ya gitu. Kita Nah, kupas dulu ya. tapi menarik lah. Mungkin Bro Wisnu itu banyak masukan, banyak mungkin ya pengaduan Iya. apa ya oleh masyarakat Kota Yogyakarta sendiri. Itu ada apa aja sih, Bro? Mungkin lebih tepatnya kayak suara apa sih yang paling banyak lagi suarakan? Nah itu mungkin Mas Kalau dari masyarakat nih. masyarakat itu rata-rata mengadunya ya pasti persoalan sakit. Fasilitas kesehatan berarti? Ya, artinya bagaimana mengakses BPJS, bagaimana mengakses rumah sakit. Karena kadang ya harus diakui bahwa kadang rumah sakit kamar masih kosong bilang sudah penuh. Ya. Oh, oke. Terus pendidikan, ijazah belum diambil, kira-kira begitu. Rata-rata itu. Zonasi. 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 Tapi memang kalau bicara zonasi sudah, kalau kemarin-kemarin kan ada tumpuan misalnya yang menjadi konangan itu ceritanya ada satu kakak itu ada 5 anak misalnya. Wah, iya. Ini kan jadi temuan. Temuan ya. Nah, akhirnya zonasi itu mulai agak Kalau efektif ya. ya efektif cuman dikerasin, Oke. Ketat supaya diketatin karena memang akhirnya yang terjadi mengakalinya begitu. Oke, kakak tadi. Cuman sekarang sudah agak karena memang itu jadi temuan. Kalau Oke. misalnya itu jadi temuan KPK dan juga akan bisa diusut karena itu juga segitunya ya. ya karena ada semacam apa namanya dalam kasus pidana itu menjadi penyalahgunaan wewenang atau apalah. Oh iya, betul. Gitu kan seperti itu. Tapi kalau rata-rata masyarakat mengadunya paling masalah kesehatan sama pendidikan. Kesehatan pendidikan. Ini menarik Ron di kota Yogyakarta ya. Apalagi tadi Bro Wisnu bilang kalau terkait KK. Memang betul ya. Jadi misalkan nih, kayak saya kan misalkan berdomisili atau KTP di Bantul misalkan, atau di Sleman gitu ya. Tapi saya pengen anak saya sekolah di kota. Biasanya saya itu numpang kakak dulu. Oh, ke tempat siapa gitu ya? Iya, ke tempat siapa untuk memenuhi zonasi. Itu yang sering dekat, terjadi itu ya, Bro. Yang Di dekat tempat sekolah favorit tujuannya. sekolah favorit tujuannya ya. Nah, itu sering terjadi. Ini nakal banyak. Nah, itu mungkin aduan-aduan dari masyarakat ke tempatnya Bro Wisnu itu. Tapi perangkat desanya yang kena ya? Perangkat yang kena. Ya, selama ini masih ditegur kok. Cuman sekarang sudah. Tapi begini Bro Wisnu ketika di DPR gitu ya. Kemudian apa yang bisa diselesaikan dengan adanya pengaduan-pengaduan itu, Bro?
Ya kalau mengadunya rata-rata ijazah nggak bisa diambil. Oh, ijazah Jadi- Karena apa? gimana? Karena apa tuh? Ya nggak punya duit, Oh, belum selesai administrasi sekolahnya. Belum ya? administrasi, Oh, administrasi. terus masih Sesuai. ditahan di sekolah. Aku kira zaman aku SMA doang begitu, Pak. Sampai sekarang masih ya? Masih, Masih. masih, Legend. masih. Ya, ini apa? Ya betul itu. Ya. Terus ada nggak sih, Bro, yang kemudian kasus-kasus itu kemudian Bro selesaikan itu seperti apa? Mekanismenya, misalkan nih, Oh, iya. kalau ada masyarakat nih Iya, ya, iya, mau benar-benar. mengadu Teknisnya. tepatnya Bro Wisnu, Benar, itu benar. terkait misalkan kayak ijazah ditahan oleh sekolahan, itu karena mungkin belum lunas, atau bahkan ada anak juga, misalkan mau ujian nih, Iya. wah ini belum lunas, nggak boleh ikut ujian dulu. Ada yang seperti itu. Iya, benar. Nah, penyelesaiannya seperti apa, Bro, menurut Bro Ya Wisnu? biasanya kita datang ke sekolahan minta tagihannya berapa. Berapa kan ada JPD namanya, jaminan pendidikan daerah itu. Ya, Oh, CPD. Oh, terus nanti dari kekurangan itu pemerintah kota ngeluarin berapa untuk membantu itu. Oke. Selebihnya kalau memang ada kelebihan dari piutang, ya biasanya kita suruh nyicil dan ijazahnya kita ambil karena prinsip kan nggak boleh menahan ijazah. Iya, benar. Tapi kemungkinan ya kalau bicara swasta kan kadang harus bayar karena memang Ya, betul. Dari- swasta iya. dapat uangnya dari murid kan begitu. Kalau negeri biasanya langsung bisa kita Ngurusin, advokasi. iya. Advokasi. Oh, beda juga ya antara swasta dan negeri kan berarti kan? Iya, ya, Beda. ya itulah apa namanya, mungkin sistem pendidikan di Indonesia ya kan memang ini ya kurang begitu bagus kalau menurutku lah. Kayak sistem pengajaran dan segala macam. Terus Oh iya, kurang bagus sebenarnya. Kalau bicara pendidikan ini saya cenderung begini, Mas Roni, Bro Nanang. Iya. Jadi ini sih usul saja, cuman memang biayanya tapi kualitasnya luar biasa. Bicara sekolah inklusi, jadi rata-rata sekarang begini, satu guru dia bisa mengajar 3 mata pelajaran, Oh iya benar tuh. bahkan sampai 5 pelajaran. Misalnya Lampu ya. bisa PMP kalau dulu, ya. sekarang PKN, terus sejarah, IPS misalnya, Seni. seni, atau 4 misalnya. Kalau bisa sebenarnya satu guru 1 mata pelajaran. Iya, mata pelajaran. Itu pun dalam satu kelas ketika ada 35 murid, yaitu satu guru mengampu 5 murid. Satu guru 5 murid ya? Satu guru 5 murid. Wah, nggak Sehingga efektif itu. pengawasannya, Kurang fokusnya juga. iya, kalau satu guru 35 kan Betul. gimana mau Efektif ya? efektif. Benar. Tapi kalau satu guru 5 murid, Oh iya. mengampu 5 murid ini luar biasa. Saya adalah di sini sekolah TK, bukan TK apa ya, sebelum TK itu apa? Paut. PAUD itu sekolah inklusinya luar biasa bagus. Memang agak mahal karena harus bayar Betul. satu guru mengampu Kayak 5. private gitu lah kan. Iya, cuman Iya. kan dia akan tahu psikologis anak. Dia akan lebih Paham. fokus memahami anak. Iya. Dia akan lebih fokus bagaimana menangani anak ketika mungkin di rumah bagaimana. Kan tidak mungkin oke lah misalnya pendidikan tidak harus didapat dari sekolah, Iya. di rumah. Tetapi kadang di rumah pun anak punya masalah misalnya, yang dia tidak berani Ya. ngomong Orang tuanya. karena orang tuanya tidak open mind misalnya. Iya. Tetapi dia akan bicara ke Iya. guru misalnya. Itu bagus. Dan ada di kota Jogja ini beberapa contoh. Cuman kenapa ini nggak ditiru? Dan itu sebenarnya bagus juga Bung untuk kawan-kawan guru yang mungkin fresh graduate atau apapun kan dia peluang jadi guru juga lebih juga. Ya, dan guru itu luar biasa. Harusnya kalau saya setuju guru gajinya lebih besar dari yang lain-lain. Oh iya loh. Terutama SD, SMP. SD, SMP negeri ya. Jadi sebenarnya begini Ron, apa namanya, memang banyak kendala ya di sistem pendidikan kita kayak gitu, apalagi di sekolah dasar, sekolah menengah, yang negeri lah, itu memang satu kelas itu mungkin bisa diisi hampir 30 murid ya bro. Iya, Jadi- 36 rata-rata. 36. Iya. Jadi kan memang guru itu tidak fokus. Nah, ini yang mungkin ya, ini mungkin pendapat saya.
akhirnya terjadi adanya kasus bullying kayak Ya. gitu. Jadi kan betul yang disampaikan oleh Bro Clover tadi kayak gitu bahwa mungkin satu guru bisa mengampu 5 lah ya, 5 murid. Jadi tadi disampaikan bahwa biar tahu tentang kondisi psikologis anak Bener. dan Dan tumbuh fokus kembang anak memahami ya. juga, Jadi misalkan oh anak ini ternyata dia minat di apa, Ini, misal iya. musik Iya. gitu ya Ya. atau atau apa gitu. pinternya Loh, matematika nih. sekarang contoh ini Mas Roni. Mas Roni SMA jurusan apa? Jurusan apa namanya? IPA gitu. IPA misalnya. Sekarang orang fokus ke seluruh harus pintar semua mata pelajaran. Iya benar-benar. Nilainya harus bagus semua. Kalau Untuk nggak kelulusan nilainya harus bagus. Harus Iya, bagus ujian ya. akhirnya. Kalau enggak lulus. Aduh, repot. Sementara dia fokusnya misalnya adalah jadi pelukis misalnya. Oh iya seni. Nah kan orang masuk gitu. Nah, Benar. bener. Maka seharusnya memang harus dibegitukan pendidikan itu enggak melulu. Karena gini loh, kadang kita mikir itu guru kita di apa sih? Setor kurikulum. Nah ya. Harus menyelesaikan kurikulum ini Ya, kudu rampung. Ya, Ini ya mau ngono tok. Guru itu kan mau ngono tok. Iya. Harusnya tidak begitu. Harusnya guru itu ya fokus kepada cara mendidik anak menjadi anak yang berkeadaban, berkeadilan, bersosial. Pakai contoh Mas Roni. Mungkin waktu itu sama Mas Nanang juga, saya lupa apakah sama Mas Nanang atau enggak. Waktu kita kumpul nih, Iya. terus kebetulan ada salah satu SD favorit Oke. yang pakai bahasa Inggris itu. Kita ngobrol. Nah, dia naik meja kok, lari-lari di atas meja kita ngobrol. Itu kan wis dulu zaman saya kecil ra ono kayak gitu. Iya, nggak Iya. berani ya. Wong mau lewat jalan aja nuwun sewu. Iya, Ya. etika aja. Apa derek langkung ngono itu. Sekarang enggak. Itu peran guru penting banget sih. Loh iya, makanya. Sekarang itu kamu butuh pinter. Benar-benar. Tapi bagaimana beradab dan bersosial itu loh. Ya, betul Ron. Wah, menarik Itu banget ya. menarik. Ini sebenarnya ide-ide Brilian. Bro Clover ini, tapi ya seharusnya minimal mungkin pemilu kapan lagi toh ya itu harus 3 naik tahun lah, lagi. jangan 3 tahun lagi. ketua saja kan gitu. Karena kita lihat kan ide-idenya juga cukup Iya. lumayan bagus ya terkait Untuk dunia pendidikan. pendidikan. Penting dunia pendidikan penting. Karena banyak juga yang anak-anak itu ternyata punya bakat yang lebih gitu, tapi tidak bisa dikembangkan di sekolahan kayak gitu. Akhirnya orang tua itu mencari les privat kayak gitu. Jadi tapi memang betul ya, beban pendidikan di sekolah negeri kayak gitu memang berat. Jadi banyak ada buku paket yang mungkin tebalnya bahkan melebihi pada zaman Bung Clover kuliah, saya kuliah. Dulu kalau kita kuliah mungkin cuma bawa 1 lembar buku kayak iya. gitu loh. Kayak gitu. Nah, itu kayak gitu biasanya kayak gitu. Terus sekarang ini anaknya pengen dia penghafal, bukan penghitung. Oh iya, itu ada tuh kayak gitu tuh. Ya kan, anaknya penghafal Penghafalnya. tapi bukan penghitung loh. Heeh. Dia menghafal. Dipaksa orang tua Menghitung. untuk kuliah di Fisika. fisika atau elektro misalnya. Elektro. Pusing, dia dileskan, wah pusing. Sementara sebenarnya anaknya menolak. Banyak, ada banyak seperti itu. Saya melihat fenomena di luar negeri itu ya, kalau anak kecil tuh kalau udah kelihatan nih, oh kamu fokusnya bola. Itu udah kecil udah dimasukin SSB tuh, sponsor Iya. bola Arsenal atau apa, yang nyanyi ya begitu tuh. Jadi ketika dia once sudah remaja tuh, oh jadi kelihatan banget gitu. Bisa gitu ya, bisa berani senekat segembling itu kalau bule ya.